Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital akan memaparkan mengenai Revolusi Industri 4.0. Berikut adalah beberapa poin pembahasan yang akan kami paparkan. Sebelum masuk kepada topik pembahasan, izinkan kami sebelumnya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Saya sendiri Rifki Anugrah. Saya Elvira. Saya Dinda Yulia Rahmadanti. Nama saya Muhammad Rehan Yulipananda. Kenalkan, saya Gita Judesa Fitri. Saya Fazrin Alfala. Saya Aulia Fitri. Nama saya Hasna Fadila. Saya Fedrian Suwandi. Saya Afzal Rizky Ilmani. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah transformasi industri yang menggabungkan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Revolusi ini mengubah cara hidup, cara kerja, serta cara berinteraksi. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utamanya adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Industri 4.0 dapat menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan juga terhubung. Di tengah terjadinya revolusi industri 4.0, terdapat 4 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan industri yang ada menjadi industri siap digital, yaitu sebagai berikut. Teknologi yang pertama dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan perangkat saling terhubung dan berbagi data secara real-time. Contoh penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari adalah pada smart home system. Yang kedua, ada teknologi Big Data. Big Data digunakan untuk menganalisis pola, meningkatkan efisiensi bisnis, serta berperan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada Cloud Computing. Cloud Computing memberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Dan yang terakhir adalah teknologi Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut sebagai AI. AI dan Machine Learning membantu analisis data, otomatisasi, dan pengambilan keputusan cerdas dalam berbagai bidang industri. Adanya revolusi industri 4.0 tentunya akan memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif revolusi industri 4.0 yang pertama, akses informasi lebih mudah. Informasi dapat diperoleh kapan saja dan di mana saja dengan bantuan gadget dan teknologi lainnya. Yang kedua, efisiensi industri meningkat. Tenaga manusia mulai digantikan dengan teknologi mesin sehingga proses produksi lebih efektif. Yang ketiga, peluang kerja baru. Membuka lowongan kerja baru bagi tenaga ahli di bidang operasional dan maintenance mesin produksi. Yang keempat, biaya produksi rendah dan output tinggi. Penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi hingga 2 kali lipat. Yang kelima, pendapatan nasional meningkat. Pendapatan nasional akan lebih meningkat karena produksi barang yang lebih cepat dengan kualitas terbaik. Kemudian dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, biaya investasi tinggi. Perusahaan perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembelian mesin, pelatihan sumber daya manusia, dan maintenance mesin. Yang kedua, ancaman keamanan cyber. Resiko serangan cyber meningkat karena sistem industri berbasis teknologi dan internet. Yang ketiga, peningkatan urbanisasi. Kota-kota besar mengalami lonjakan penduduk akibat perpindahan tenaga kerja dari daerah. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan. Revolusi industri berkontribusi pada peningkatan polusi udara, jumlah limbah, dan dampak negatif lainnya. Lalu implementasi revolusi industri 4.0 di Indonesia. Pada implementasinya, revolusi industri 4.0 di Indonesia ini mencakup beberapa bidang. Yang pertama ada bidang manufaktur. Contohnya ada di Smart Factory di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Di PT ini menerapkan Internet of Things dan Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi produksi. Lalu sistem otomatisasi dan robotika membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan
kecepatan produksi. Lalu yang kedua ada pada bidang transportasi, sistem ERP di PT KAI. PT Kereta Api Indonesia menerapkan Enterprise Resource Planning untuk mengelola operasional dan tiket secara digital. Lalu pada bidang keuangan ada layanan perbankan digital oleh Bank Jago. Bank Jago menggunakan AI dan Big Data untuk menyediakan layanan keuangan berbasis aplikasi tanpa kantor fisik. Lalu yang terakhir ada bidang kesehatan, yaitu telemedicine oleh Halodoc. Halodoc memanfaatkan teknologi AI dan Load untuk memberikan konsultasi dokter secara online. Di era industri 4.0 ini, peluang karir itu berkembang sangat pesat seiring dengan digitalisasi dan otomatisasi di berbagai bidang atau sektor seperti bidang teknologi, analisis data, dan kewirausahaan. Dengan memahami tren teknologi dan mengembangkan keterampilan yang relevan, kita semua dapat meraih kesuksesan di dunia kerja yang terus berkembang. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah beberapa keterampilan yang sekiranya itu dibutuhkan di era industri 4.0. Yang pertama itu ada pemrograman, yang kedua analisis data, yang ketiga manajemen sistem digital, yang keempat pemahaman big data, kemudian ada manajemen perubahan dan pemahaman pasar serta pemahaman tren teknologi. Selain ini semua, kita juga perlu memahami pentingnya inovasi dan fleksibilitas. Contoh selanjutnya dari revolusi industri 4.0 yaitu belanja kebutuhan lebih mudah. Contoh di samping yaitu ada masyarakat yang tadinya belanja secara offline, kini masyarakat dapat melakukan pembelian secara online. Karena dengan adanya revolusi industri 4.01 yang telah membawa pengaruh besar terhadap bidang ekonomi dan perdagangan, terutama melalui penggunaan internet yang semakin pesat. Salah satunya yaitu munculnya platform e-commerce yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang secara langsung ataupun offline. Platform ini dapat mempermudah penjual dan pembeli tanpa perlu bertemu fisik, sehingga penjual dapat melakukan transaksi semakin lebih mudah. Dengan adanya teknologi 4.0 ini membuat proses penjual menjadi lebih cepat dan efisien, serta membuka peluang pasar yang tadinya sempit menjadi luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait contoh perubahan revolusi industri 4.0 dalam kehidupan sehari-hari di bidang komunikasi. Pada gambar di sebelah kiri, kita dapat melihat bagaimana orang pada zaman dahulu untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat yang diketik oleh mesin ketik lalu dikirim melalui pos dengan ditempeli perangko. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama tergantung pada jarak dan kecepatan layanan pengiriman. Sementara itu, di sisi sebelah kanan, perkembangan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara berkomunikasi secara signifikan. Kini, informasi dapat dikirim dengan cepat melalui email, WhatsApp, atau aplikasi instan lainnya tanpa melalui layanan pos. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih efisien, instan, dan praktis di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rekan saya juga akan membahas contoh lainnya dalam perubahan revolusi industri 4.0. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu keajaiban revolusi industri 4.0, yaitu produksi barang. Kalau kita bisa lihat di tampilan ini, ya. Dulu ketika kita merakit mobil, motor, atau ponsel, semua itu harus dengan keterampilan tangan dan ketelitian mata. Sekarang, produksi alat dan mesin kita bisa semakin cepat, murah, dan canggih dengan bantuan akurasi lengan robot dan perancangan produk berbasis modeling komputer AI. Seperti yang kita bisa lihat di skema di bawah ini. Itu mungkin hanya salah satu contoh dari teknologi revolusi 4.0. Mungkin ada selanjutnya dari rekan saya akan membahas lagi.
tantangan dan solusi revolusi industri 4.0. Yang pertama, tantangannya yaitu kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital. Solusinya, pemerintah dan perusahaan perlu meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi digital seperti Digital Talent Scholarship. Yang kedua, yaitu kesenjangan teknologi digital antara kota besar dan daerah. Solusinya yaitu mempercepat pengembangan jaringan 5G hingga ke pelosok dan mendorong investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur teknologi digital di daerah tertinggal. Yang ketiga, yaitu ada keamanan data dan perlindungan privasi. Membuat data pribadi dan perusahaan rentan terhadap serangan cyber seperti hacking, phishing, dan kebocoran data. Solusinya yaitu pemerintah membuat undang-undang perlindungan data pribadi, perusahaan meningkatkan keamanan cyber dengan enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi ancaman cyber, dan juga mengedukasi masyarakat bagaimana cara menghindari serangan cyber. Lalu yang terakhir ada adaptasi regulasi yang lambat. Peraturan yang ada seringkali tidak cukup cepat dalam mengakomodasi perkembangan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan fintech. Ini menghambat inovasi dan investasi di sektor teknologi. Solusinya yaitu membuat kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam menyusun kebijakan yang mendukung perkembangan industri 4.0. Contoh nyata lain adanya revolusi industri 4.0 adalah perkembangan financial technology. Di era digital seperti sekarang, teknologi finansial atau fintech semakin mempermudah transaksi pembayaran sehari-hari. Contohnya, kita tidak lagi perlu membawa uang tunai kemana-mana karena adanya layanan dompet digital seperti GoPay, Kris, maupun OVO. Saat membeli kopi di kafe atau membayar parkir di mall, kita cukup memindai Kris untuk melakukan pembayaran secara aman dan cepat. Selain memberikan kemudahan bagi konsumen, fintech juga membantu bisnis dalam mengelola keuangan. Dengan pembayaran digital, transaksi lebih transparan dan pencatatan pendapatan dapat lebih rapi. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 4 mengenai revolusi industri 4.0. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.